pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Sagita kembali hadir untuk Anda dalam E-Celebrity. E-Celebrity bukan gosip tapi asik. Yang asik-asik untuk Anda selama 30 menit ke depan, jadi jangan kelewat dan jangan kemana-mana. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita yang asik dari selebriti Indonesia yang pertama ya. Di sini kita akan ngobrol sama Ricky Cuaca. Karena Ricky Cuaca ini mau cerita nih ya, persoalan alias penyebab kenapa seorang Aliando bisa menderita OCD. Kemudian ya ada lagi Nia Ramadhani. Selepas dari rehabilitasi yang dijalaninya, Nia Ramadhani sekarang ini memutuskan dan milih untuk hidup sehat. Seperti apa? Ini dia. Apa namanya, ketika Ali bercerita itu gue sedih sih, dalam arti kayak apa ya, ya gitulah, kayak gue menyesalinya dalam arti kayak lu itu kenapa bisa terjadi sih Li, gitu loh. Siapa orang di samping lu saat itu, misalnya siapa orang yang maksudnya lu nggak ada siapa-siapa gitu loh. Dan gue menyesalinya dalam arti kayak gini loh, kenapa saat itu terjadi. Mungkin Ali lebih langsung ngobrol ke siapa kek gitu loh, nggak mesti harus ke gue sih, ke teman-temannya kek yang support dia gitu loh. Tapi mungkin ya balik lagi, karena ini udah jatuhnya tindakan kriminal yang mengikuti juga psikis dan mental, akhirnya jadi kayak Alinya jadi nggak bisa ngomong. Orang terdekat Ali. Siapa? Tidak keluarga, dalam hal ini gue tekanin tidak keluarganya Ali, tapi orang yang dekat sama Ali, orang yang dekat sama Ali. Manajemen? Ya, bisa jadi manajemen. Mungkin gambarannya bakal seperti apa tuh maksudnya kembali juga? Gue nggak bisa ngomong karena gue jujur gue nggak tega. Tapi maksudnya tindakan kriminal ini tuh juga, gue udah bilang tadi kan, kayak tindakan yang tidak mungkin bisa juga diterima oleh banyak orang. Dan jujur tindakan kriminal ini menurut gue udah fatal juga dan bahaya juga sih. Kalau misalnya ya mungkin gak hanya Aliando juga yang terjadi. Mungkin kalau kalian lihat YouTube gue, mungkin ada beberapa hal yang gue sensor, itu mungkin kayak beberapa orang yang mungkin nggak boleh untuk gue share juga ke sini, tapi korbannya udah banyak. Nggak bisa dilaporin karena memang tindakan kriminal gini loh. Gue juga nanya sama Ali, ini tindakan kriminal berarti bisa dilaporin ke polisi dong. Tapi sedihnya adalah Aliando nggak punya bukti karena memang waktu itu dia under pressure dan dia tidak kepikiran untuk ngumpulin bukti gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak tindakan kriminal yang dicampur sama nge-brainwash gitu loh, nge-brainwash orang. Jadi mungkin kayak antara semi hipnotis juga sih. Jadi kayak nggak bisa untuk kayak nggak bisa jadi akal sehat Ali itu, jadinya nggak jalan waktu itu gitu loh, sampai akhirnya dia tidak bisa untuk kayak mengumpulkan bukti. Kalau kita orang-orang yang berpikir jernih waktu itu, kalau kita diganggu atau kita dijahatin, kita pasti kan sebisa mungkin kita kan kasih bukti kan, atau bikin bukti gitu loh. Tapi kalau Ali nggak bisa saat itu. Orang tuanya tahu setelah kejadian. Jadi kan kejadian kriminal itulah yang menyebabkan Ali jadi depresi, jadi OCD, dan akhirnya orang tuanya baru tahu setelah Ali cerita. Tentu kalau misalnya Ali agak sedikit gemuk, mungkin karena OCD juga cara dia menghibur dirinya dengan dia makan banyak gitu loh. Jadinya kalau dibilang berantakan sih, gue nggak tahu ya itu berantakan apa enggak ya, karena kan balik lagi ada orang yang suka dengan style seperti itu gitu loh. Tapi dari bentuk fisik memang dia terlihat lebih gemuk gitu loh, karena memang dengan dia makan mulu kan akhirnya jadi gemuk gitu. Ya itu kalau prosesnya itu dengan dia healing gitu loh, dengan dia dia sempat ke rumah gue kemarin, dia kadang-kadang tuh dia juga kayak apa ya, kakak bentar dulu ya, gue mau meditasi kali ya bahasanya. Gue juga nggak ngerti ya, mohon maaf nih kalau misalnya dari teman-teman yang ngerti soal masalah mental illness ya. Cuma pokoknya ada momen dimana Ali, gue lagi seru-seruan nonton bareng dia di rumah, tiba-tiba dia kayak, kak bentar dulu ya, jangan ganggu, gue mau meditasi dulu gitu lah intinya. Dan gue kayak, oh kenapa nih gitu loh. Ya gue mau diem dulu karena gue pengen healing, gue pengen kayak ngerilis dulu gitu loh. Oh oke gitu. Jadi gue biarin beberapa lama, gue mandi, gue makan apa, dia masih kayak meditasi gitu. Jadi mungkin itu salah satu treatmentnya dia juga.
dari dokternya dia gitu. Banyak banget psikiater sampai dia pinter dengan bahas masalah soal mental pun jadi mengerti dia. Kak, gue tuh sekarang gue tahu kalau gue lagi begini, gue harus begini gitu. Kalau gue lagi kena, kalau gue lagi ada masalah kayak lagi kumat lagi, gue harus begini gitu. Dia tahu. Dia udah tahu sendiri bagaimana nge-treat diri dia agar dia bisa getting better. Mungkin 99% sembuh, tapi teman-teman wartawan juga harus tahu juga kalau misalnya penyakit ini tuh kan ketika sembuh, tapi bisa jadi kita nggak pernah tahu, nggak ada garansi untuk kayak tiba-tiba yang sembuh 100% kan. Mungkin bisa jadi tiba-tiba ada masa-masa dia down lagi dan harus balik lagi, mungkin kayak gitu loh. Karena juga dengan perjalanannya Ali, up and down-nya dia, dengan dia bisa speak up dan dia hilang lagi, speak up, hilang lagi, itu mungkin salah satu bentuk treatmentnya dia juga untuk bagaimana caranya agar dia benar-benar sembuh. Triggernya adalah ketika ya mungkin dia bertemu dengan orang itu lagi, si oknum itu lagi gitu, atau mungkin ada tekanan-tekanan tersendiri dari beberapa pihak yang membuat dia akhirnya kayak kumat lagi gitu loh. Tapi sekarang puji Tuhan Ali udah sembuh, 99% dia udah sembuh. Kita tunggu aja nanti Ali sembuh total, aku yakin dia bakalan kembali lagi ke publik kok. Makanya sekarang hidup lebih sehat. Insya Allah kita semua hidup lebih sehat. Seperti apa sih Kak? Gimana Kak? Olahraga aku lari, pas kembali lagi. Insya Allah semuanya lebih baik lagi. Amin. Luar biasa ya, seorang Ricky Cuaca sedemikian care-nya sama sang sahabat. Nah, Anda juga harus care banget sama sahabat Anda ya. Jangan lupa, mungkin udah lama nggak chattingan deh. Nah, kemudian mudah-mudahan kita doakan juga Nia Ramadhani bisa sukses dengan program terbarunya. Oke, masih ada lagi yang asik dari selebriti Indonesia lainnya. Jadi tunggu bentar ya, kita balik lagi setelah yang berikut ini.